Sungai Ringin. Nah, perjalanan ini kira-kira itu 10 menit pakai motor air. Nah, kalau katakan orang Skadau belum injak Lawang Kuari, bukan orang Skadau. Karena kami ini setahun menjadi penduduk Skadau, kami harus injak Lawang Kuari, ya. Nah, saksikan nanti. Siapa nih Pak? Siapa Bapak nih? Dari ini Pak, lagi kunjungan kerja Pak kami Pak. Lagi kunjungan kerja ke Sungai Putat. Di mana? Lawang Pari, tempatnya di Lawang Pari. Yang salah demi apa ya? Membangun Skadau yang lebih baik. Bayangkan tuh masuk dalam goa tuh dari sebaring itu jongkok sampai berdiri. Kau begitu masuk dalam tuh. Tapi tak bisa, harus orang bersih. Insya Allah kita bersih. Dan insya Allah tak bisa balik. Oke, nah tuh lihat tuh sana tuh. Banyak juga pengunjungnya itu. Kayaknya kita menemukan AOI yang lebih tepat. 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 Kerja aja. Untuk pengunjung ini ada beberapa poin himbauan. Ini yang pertama, ini kita dilarang untuk masuk ke dalam goa tanpa seizin jupel. Jupel itu semacam orang yang guide ataupun orang yang dipercaya di sini. Nah, terus yang kedua ini jangan duduk di mulut goa, bukan apa nanti kena makan, kena makan sama goa. Nah, yang ketiga jangan menulis mencoret di mulut goa Lawang Pari. Ya, vandalisme itu dilarang ya, itu untuk merusak apa batu alam yang dijaga oleh masyarakat setempat, itu dilarang. Terus yang keempat ini jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh buang sampah di sini, tapi mantan nggak buang di sini. Nah, ini nih. Nah, emang harus kita lestarikan ini tempat-tempat kunjungan wisata, salah satu di Kabupaten Skadau harus dijaga. Jangan banyak bawa sampah plastik, sampah apa. Kalaupun bawa sampah plastik, dibawa balik kembali, dibuang pada tempatnya. Terus yang kelima, pengunjung tidak boleh membawa narkoba. Nah, narkoba itu tidak boleh, kecuali Nagasari, Korket Bakwan itu boleh. Nah, narkoba tidak boleh, bahaya. Di sini tempatnya harus suci, tidak boleh bau kobukan ataupun fly, itu nggak boleh. Oke, yang selanjutnya dilarang membawa minuman keras kecuali untuk ritual.
Nah, itu nggak boleh bawa minuman keras. Kalau ritual, karena ada tradisi ada di sini masih kental, ritualnya memang mungkin pakai arak, tajuk ataupun tua. Itu boleh bang ya? Ya itu boleh karena Kalau itu mabuk ritual. boleh, mabuk. Kalau mabuk nggak boleh. Kalau enggak di sini, Nggak boleh. kalau enggak di sini mabuk boleh. Nggak boleh mabuk. Oke, dilanjutkan. Dilarang berbuat mesum sekitar lokasi keramat Lawang Kuari. Nah, untuk kawan-kawan yang mau pasangannya ataupun apa, dilarang untuk mesum ya. No, dilarang mesum karena mesum itu carilah tempatnya di hotel, di apa, terserah. Kalau bisa jangan buat mesum, haram. Wala takrabul jinah, hindarilah jinah. Oke, ya. Terus ada dilarang buang air kecil atau air besar sembarangan karena di sini sudah disediakan tempat buang air kecil dan air besar ya. Di sini udah ada tempatnya, jadi dilarang. Biasa kan kalau kita pancot-cot, itu nggak boleh, harus pergi ke tempatnya. Terus dilarang membawa sepeda motor untuk melintasi jalan di depan mulut goa keramat Lawang Kuari. Kenapa tidak boleh? Nanti kena telan itunya tuh motornya. Bukan apa, enggak boleh memang karena itu bibir goanya itu memang tidak boleh itu memang dibatasi. Enggak boleh dibawa apa-apa segala enggak boleh. Nah, terus dilarang merusak atau mengambil bangunan di Lawang Kuari. Nah, itu Nggak usah nggak membawa boleh. pulang lah ya. Tidak boleh membawa pulang, bawa batu. Bawa apa ini enggak boleh. Apalagi ini pendopo kan. Pendoponya ini enggak boleh juga dibawa pulang. Nah, kalau bawa pulang hasil jepretan kawan-kawan ya silakan, enggak Oke. masalah untuk diabadikan momen, ya kan. Terus lanjut yang terakhir ini, kalau himbauan ini dilanggar akan diberikan sanksi menurut hukum yang berlaku. Nah, jadi di sini ini udah ada itu peraturan hukumnya. Nanti kalau ada yang ketahuan ataupun apa itu kena sanksinya. Masih ada ya. tuh. Mungkin ini salah beberapa poin tentang untuk berkunjung di sini. Jangan sampai kita melanggar peraturan yang ada di sini. Oke. Satu poin pun nggak boleh dilanggar. Bang. Tidak boleh dilanggar ya, karena itu sangat mencelakai diri kita sendiri. Ayo kita lanjut lagi berjalan ke bibir Lawang Kuari. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayah dan saat ini kita sedang berada di Lawang Kuari ya, salah satu ikon Kabupaten Skadau. Nah, tepatnya di samping saya ini adalah batu besar dan inilah yang disebut sebagai Goa Lawang Kuari. Nah, kebetulan di sini ada 3 lawang, konon kata masyarakat. Di sebelah kiri kita ada lawang Dayak, suku Dayak itu. Dan tengahnya itu lawang Senganan dan ujung ada lawang Tionghoa. Boleh Jadi dipegang ada gitu, tiga. Mat? Nah, boleh. Silahkan. Di sini ada memang 3. Nah, untuk teman-teman boleh berkunjung ke Lawang Kuari. Yang pastinya di lawang ini kita saling menghormati dan untuk menghindari kata-kata jorok, kebersihan tak dijaga dan lain sebagainya, karena Lawang Kuari ini selain sebagai tempat wisata untuk cuci mata, keindahannya yang bisa kita nikmati, juga di sini tempat wisata spiritual, teman-teman. Nah, kenapa saya sebut tempat wisata spiritual? Terkadang memang Lawang Kuari ini juga digunakan oleh warga tertentu, warga lokal ya, suku-suku tertentu itu sebagai tempat-tempat spiritual. Ya, baik itu bahasa kita di daerah lokal ini itu mulang hajat namanya. Nah, mulang hajat. Jadi mulang hajat itu adalah sebenarnya sebuah ritual untuk meminta kemakmuran hidup. Nah, ketika hidupnya sudah makmur, maka mereka akan kembali ke Lawang Kuari ini untuk mulang hajat namanya. Ibaratnya kasih imbalan setelah mereka sukses menurut kepercayaan mereka warga sekitar sini gitu. Nah,
di kerajaan Skadau Persisi Paham dia. Jadi Persisi Paham tuh mereka dengan Pangeran Agung dengan penduduknya lari ke Lawangkuari. Mereka dikejar oleh prajurit itu istana dan mereka menyembunyikan diri di Lawangkuari ini. Seperti itu kisahnya konon kata masyarakat yang ada di sekitar sini. Duduk cabang bang. Di sini kan juga secara kasat mata kita hanya sekedar batu gitu kan. Tapi kalau nih secara Dimensi tak kasat lain. mata, tak kasat mata dimensi lain itu lawang. Terlihatnya ada perkampungan di sini. Sebenarnya nama-nama yang ditulis di dinding-dinding ini sebenarnya inilah yang sangat saya sayangkan ya sebenarnya. Lawangkuari ini udah lama terbengkalai dan tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat gitu. Jadi ketika orang-orang ataupun warga baik itu dalam Skadau maupun luar Skadau berkunjung ke Lawangkuari ini, mereka itu tidak ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi sebenarnya nama-nama ini nama-nama pengunjung yang hanya ingin mencoret-coret namanya di dinding-dinding Lawangkuari ya, bisa jadi ingin biar namanya dilihat orang atau gimana. Bukan gitu. berarti nama-nama di sini Bukan. dia pernah masuk ke Lawang. Bukan. Karena memang kan ini kan batu.